Hai guys, lagi ngapain nih? Sehat kan? Kali ini kita akan ceritain film disaster lagi nih. The Impossible merupakan sebuah film yang berlatar tentang kejadian tsunami yang menghantam negara-negara Asia pada tanggal 26 Desember 2004 lalu. Pada bencana tersebut setidaknya lebih dari 200.000 orang meninggal dunia dan puluhan ribu orang lainnya dinyatakan hilang. Bencana ini bahkan tercatat sebagai salah satu bencana paling mematikan yang pernah terjadi di dunia. Cerita film ini diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi Maria Bennett dan keluarganya yang selamat pada bencana waktu itu. Baik guys, seperti biasanya nggak usah berlama-lama lagi. Inilah kisah cerita The Impossible. Film dimulai dengan menampilkan perjalanan keluarga kecil Henry yang akan liburan sambil merayakan malam Natal di Kaulah, Thailand. Sesampainya di bandara, mereka pun terlihat menaiki mobil jemputan dan terlihat berjalan melewati jalanan tepi pantai pedesaan yang dipenuhi pohon kelapa di sekelilingnya. Sesampainya di tempat yang dituju, seorang tour guide membawa mereka menuju hotel yang akan mereka tinggali. Sebagai seorang dokter dan mendapat promosi khusus dari pihak perusahaan, tentu Henry dan Maria diberikan hak istimewa untuk memilih tempat sesuai dengan keinginan mereka. Di hotel ini mereka langsung disuguhkan dengan panorama indah pantai Kaulaki. Malamnya Henry dan keluarganya terlihat makan malam bersama sambil merayakan malam Natal dengan cukup berkesan. Selesai makan-makan tersebut, acara dilanjutkan dengan menerbangkan ratusan lampion sambil menikmati setiap momen di pantai itu. Mereka pun kemudian menghabiskan sisa waktu malamnya bersama wisatawan lainnya. Pagi harinya Henry dan Maria segera membangunkan anak-anaknya. Suasana gembira kembali diperlihatkan dalam penyambutan mereka di hari Natal dengan membuka setiap hadiah yang mereka dapat. Dan setelahnya kembali menikmati keindahan pantai. Mereka berjemur, bermain bola, dan berenang di pantai yang indah. Mereka tak pernah menyangka bahwa di pantai tersebut akan terjadi sebuah tragedi yang mengerikan. Hari-hari yang indah seolah terus memanjakan mereka. Setiap momen selalu mereka nikmati di sana. Keesokannya liburan mereka pun dilanjutkan dengan bermain di kolam renang hotel. Mereka begitu seru bermain bola di kolam itu. Sementara Maria sendiri berjemur sambil membaca catatan pekerjaannya. Di tengah keasikannya menikmati suasana liburan, tiba-tiba angin cukup kencang mulai berhembus dari arah pantai. Sehingga hal itu ikut menerbangkan beberapa benda yang ada di sana, termasuk juga selembar kertas dari buku yang sedang dibaca oleh Maria. Di saat Maria akan mengambil kertas itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh air. Burung-burung pun terlihat terbang takutan. Dan sesaat kemudian tanah yang mereka pijak pun mulai bergetar. Bahkan makin lama semakin kencang. Maria yang kaget langsung mengalihkan pandangannya ke arah pantai. Ternyata air laut seketika saja pasang dan membumbung tinggi. Sampai-sampai menumbangkan barisan pepohonan di sekitar pantai. Dan langsung menyapu habis kawasan hotel. Kepanikan dan ketakutan bercampur membuat semua yang ada di sana berteriak histeris. Tak lama kemudian mereka dihadapkan pada suasana yang benar-benar sangat mengerikan. Air menggenang memenuhi kawasan tersebut. Alam yang awalnya indah kini telah lenyap seketika. Maria yang saat itu beruntung bisa berpegangan di pohon kelapa, tak henti-hentinya berteriak histeris meminta tolong. Di tengah kepanikan itu, tak jauh darinya tiba-tiba Lukas terdengar berteriak karena panik terbawa arus. Tanpa peduli apapun saat itu, Maria langsung melepaskan pegangan dan berusaha mengejar Lukas. Setelah melewati perjuangan keras, Maria dan Lukas akhirnya dipertemukan di atas kasur yang mengambang. Namun lagi-lagi gelombang tsunami susulan kembali muncul dan kembali menghanyutkan mereka. Keadaan semakin kacau. Beruntung walau sempat terpisah, Lukas dan ibunya pada akhirnya selamat dan berhasil terapung di batang pohon kelapa yang tersangkut.
Ketika arus air sedikit lebih tenang, dengan susah payah keduanya pun berjalan menuju daratan. Dan betapa terkejutnya Lukas saat dia melihat begitu banyak luka, termasuk kaki ibunya yang terlihat banyak mengeluarkan darah. Khawatir bahaya kembali datang, Lukas pun segera menyarankan agar mereka mencari tempat yang aman dan memanjat ke salah satu pohon yang ada di sana. Baru juga melangkah, Maria langsung dikejutkan oleh teriakan seorang anak. Mereka pun tampak ragu dan menyangka bahwa itu adalah suara Thomas, anaknya. Dengan tegas Lukas pun mengatakan bahwa kedua adiknya sudah tiada. Namun sang ibu menjelaskan, kalaupun itu bukan adiknya, setidaknya mereka bisa membantu dan menyelamatkannya. Akhirnya Lukas memahami hal itu, dan mereka pun berusaha mencari keberadaan anak yang berteriak tadi. Untungnya tidak jauh dari sana, mereka pun menemukan anak balita dalam keadaan tersangkut, bahkan tertimbun puing-puing sampah. Lukas segera menolong dan membawa anak yang bernama Denny itu untuk naik ke salah satu pohon yang ada di sana. Singkat cerita, air pasang yang mengenang perlahan mulai surut dan mulai menampakkan daratan yang begitu mengerikan. Bangunan yang hancur, tanah yang berlumpur, mayat yang banyak tergeletak, sampai sampah serta puing-puing berserakan di mana-mana. Tak ada hal apapun yang tersisa di sana, selain hanya rasa takut dan juga kepedihan yang mendalam. Matahari telah cukup terik, dan saat ini Lukas mendengar orang-orang pribumi yang melakukan pencarian. Dari sini mereka pun dibawa ke sebuah tempat, dan sesampainya di sana mereka pun mulai sedikit dibersihkan dan diberi baju. Maria tak henti-henti berterima kasih kepada mereka yang telah menolongnya. Setelah itu mereka pun dibawa ke sebuah mobil untuk diantar ke rumah sakit yang ada di kota itu. Di mobil Maria sempat menanyakan di mana Denny berada. Namun Lukas menjawab tidak tahu, karena dia dari tadi hanya fokus pada ibunya. Singkat cerita, mereka pun sampai di rumah sakit. Sambil ibunya yang sedang menjalani pemeriksaan, Lukas melihat tayangan berita yang memperlihatkan semua kengerian dan juga kerusakan parah akibat tsunami. Di sekitar Lukas banyak korban tergeletak ratusan bahkan mungkin ribuan, berteriak merasakan kesakitan. Lukas yang melihat ibunya langsung kembali dan mendadak terkejut saat ibunya terlihat menggigil. Untungnya tidak lama setelah itu dokter akhirnya datang dan segera memberikan pertolongan. Begitu tersadar, ibunya pun lantas menanyakan mengenai keadaan kakinya. Lukas mengatakan bahwa kaki sang ibu baik-baik saja. Dari sana Maria menyaksikan bahwa pihak rumah sakit dan perawat lainnya terlihat sangat sibuk menangani semua korban. Maria yang pada dasarnya adalah seorang dokter ikut tergugah hatinya, dan kemudian menyuruh Lukas untuk sedikit memberi bantuan. Namun Lukas keberatan, karena itu berarti dia akan meninggalkan ibunya. Tapi karena Maria mengatakan bahwa dia akan baik-baik saja, akhirnya Lukas pun menurutinya. Dia pun keluar dari ruangan itu dan bertemu dengan seorang bapak-bapak yang sedang mencari anaknya. Lukas pun bersedia membantu bapak itu dan langsung mengelilingi rumah sakit untuk membantu mencari anak sang bapak. Di sela-sela itu ternyata ada juga yang meminta bantuan Lukas untuk mencarikan anaknya. Saking banyaknya yang meminta bantuan, Lukas pun sampai mencatat nama orang-orang yang harus dia cari. Setelah pencarian yang begitu lama, tiba-tiba saat Lukas menyebutkan sebuah nama, ada satu anak yang terbangun dari ranjangnya. Lukas pun langsung menjelaskan kalau dia akan membawanya kemari. Akhirnya ayah dan anak itu pun bisa berkumpul kembali. Lukas pun tersenyum melihatnya, walaupun hatinya sendiri sedih karena dia tidak beruntung, karena dia belum bisa bertemu dengan ayahnya. Setelah itu Lukas tiba-tiba teringat ibunya dan langsung pergi ke ruangan tadi. Namun sesampainya di sana ternyata tempat tidur ibunya sudah kosong. Lukas pun bingung dan khawatir, apalagi sebelum pergi tadi keadaan ibunya tidak begitu baik. Ditambah lagi tidak lama setelah itu ranjang tersebut diisi oleh korban lain, dan membuat Lukas berteriak panik. Namun seorang perawat kemudian menghampirinya, dan langsung memeluk Lukas serta membawa ke tempat penampungan anak. Di tengah kepanikan ini Lukas ditanya soal identitas lengkap beserta keluarganya. Barulah setelah itu dia pun diberikan tanda pengenal. Lukas merasa semakin sedih ketika di sekelilingnya banyak anak yang sama-sama kehilangan keluarganya. Dan dia merasa kalau saat ini dia tinggal sendirian, karena ibunya mungkin saja telah meninggal. Sementara itu di sisi lain Henry selamat. Saat ini dia berada di salah satu hotel di pinggir pantai bersama Thomas dan juga Simon. Karena sebentar lagi akan ada mobil evakuasi, demi keamanan Henry membujuk Thomas dan Simon untuk ikut dan berlindung di kamp yang berada di gunung. Sementara itu dia akan kembali melanjutkan mencari Maria dan Lukas.
Awalnya Thomas menolak dan gak mau berpisah dengan ayahnya. Namun Henry dengan perlahan menjelaskan bahwa Thomas harus bisa menjaga adiknya dan diam di tempat yang aman. Sebelum mereka berpisah, Henry pun sempat kembali mengingatkan agar Thomas menjaga adiknya dan menunggu sampai ayahnya menyusul ke camp. Henry sebenarnya tidak tega harus membiarkan kedua anaknya pergi dan menitipkannya pada orang yang gak dikenal. Tapi harus bagaimana lagi? Henry harus mencari Maria dan Lucas, yang mungkin saja saat ini mereka masih ada di luar sana. Setelah itu Henry pun kembali melanjutkan pencariannya. Namun sayangnya kakinya tersandung, hingga senter yang dia gunakan pun padam. Akhirnya dia berpapasan dengan sebuah mobil. Henry pun langsung ikut dengan mobil itu bersama korban-korban lain yang selamat. Setelah sampai di tempat aman, dia bersama beberapa orang lainnya nampak berkumpul dan berbagi cerita memilukan seputar bencana yang menimpa mereka. Salah satu korban di sana tiba-tiba meminjamkan telepon. Henry pun tentunya sangat senang dan berjanji akan meminjamnya hanya sebentar. Setelah tersambung dengan temannya, dia pun langsung meluapkan kesedihannya karena dia kehilangan Maria dan Lucas. Henry pun langsung menutup telepon itu karena tidak mau membuat baterai itu habis. Tapi karena orang itu melihat Henry yang benar-benar sedih, dia pun kemudian memberikan kembali teleponnya dan menyuruh untuk telepon lagi temannya sampai Henry benar-benar selesai bicara dengannya. Di sisi lain, Thomas dan adiknya telah sampai di gunung bersama beberapa kelompok orang. Di sini sambil menidurkan adiknya, dia pun terlihat tegar dan mencoba menenangkan suasana hatinya sambil melihat jutaan bintang di langit. Sedangkan Lucas yang berada di rumah sakit kembali dihubungi pihak penyelamat dan mengajak Lucas menuju ke salah satu ruangan rumah sakit. Ternyata Maria masih hidup walau keadaannya cukup parah. Haru dan rindu pun tak dapat terbendung. Lucas pun langsung memeluk ibunya. Sedangkan pihak rumah sakit sendiri meminta maaf karena saat itu Maria harus cepat ditangani dan dibawa ke ruang operasi. Keesokan harinya Henry dan temannya kembali melakukan pencarian. Dari mulai mendatangi tempat penampungan jenazah sampai camp-camp yang terdekat. Namun segala usaha untuk menemukan keluarga mereka pun masih saja nihil. Henry pun lalu mengajak temannya kembali melanjutkan pencarian ke rumah sakit terdekat. Sebelum dia berangkat, Henry justru kembali dikejutkan dengan berita bahwa kedua anaknya telah meninggalkan regu penyelamat. Lucas yang sedang menunggu ibunya memilih melepas kejenuhan dengan sedikit melihat-lihat keadaan rumah sakit beserta pasien yang lain. Tiba-tiba saja dia pun melihat Danny, anak yang hilang kemarin, yang ternyata kini telah bertemu dengan keluarganya. Lucas pun terlihat cukup terharu bahagia dan hendak memberitahu kabar baik tersebut kepada ibunya. Namun Maria yang tampak sangat lemah dan sudah kritis hanya menanyakan bagaimana keadaan kakinya. Lucas pun di sini bilang kalau kaki ibunya itu baik-baik saja. Dan setelah itu dia pun langsung menemui perawat dan bilang kalau ternyata sebenarnya kakinya itu terlihat semakin parah. Si perawat pun langsung mencoba menenangkan Lucas bahwa mereka akan melakukan yang terbaik dan akan kembali mengoperasi Maria secepatnya. Di sisi lain, Henry dan kawannya sampai di rumah sakit. Namun sebelumnya sedikit terlibat perdebatan dengan sang sopir. Di sini Henry cuma diberi waktu 5 menit untuk melakukan pencarian, karena nantinya mobil akan langsung pergi ke camp lain yang belum pernah mereka datangi. Dengan waktu yang sangat singkat itu, Henry pun berusaha melakukan pencarian. Dari mulai mencari pada daftar, sampai berkeliling di tempat ini. Saat itu Henry melewati ruangan di mana Maria berada. Jika saja tirai itu tidak tertutup, mungkin Henry bisa melihat Maria. Ikatan batin seorang istri juga terlihat di sini, karena Maria sempat tersadar dan merasakan kalau ada sesuatu di balik tirai itu. Tapi apa daya kondisinya yang lemah, untuk berteriak saja tidak mampu. Tidak hanya itu, saat Lucas sedang mencari air minum untuk ibunya, dia sempat melihat langkah seorang laki-laki yang seperti ayahnya. Namun sayang sekali begitu Lucas memanggil dan mengejarnya, Henry sudah tidak ada dan telah kembali ke mobil tadi. Di tempat lain, Simon dan Thomas terlihat turun dari mobil karena kebelet kencing. Lucas yang saat itu masih mengejar ayahnya dan kebingungan karena tidak ada di sana, tampak sangat putus asa dan berteriak sekencang-kencangnya. Tak disangka teriakan Lucas didengar oleh Simon dan Thomas, yang balas teriak dan juga berlari untuk menghampirinya. Akhirnya pertemuan 3 saudara kandung tersebut membuat kita sangat terharu. Tak lama kemudian Henry juga mendengar teriakan Lucas dan turut muncul di tempat itu.
Kebahagiaan disertai isak tangis pun tidak lagi terbendungkan. Lukas bilang bahwa sang ibu masih hidup. Henry dan ketiga anaknya langsung menuju ke tempat di mana Maria dirawat. Perawat mengatakan bahwa istrinya tengah sekarat, namun Henry mencoba memberi semangat untuk menguatkan mental istrinya. Setelah itu perawat di sana segera menghampiri keluarga Henry dan mengatakan bahwa operasi Maria harus segera dilakukan. Henry dan ketiga anaknya pun ikut mengantarkan sampai ke ruang operasi dan terus memberikan dorongan semangat pada Maria. Henry dan ketiga anaknya menunggu dengan sabar sampai operasi benar-benar selesai, tanpa beranjak, bahkan sampai tidur di tempat tersebut. Lukas yang baru bangun melihat ayahnya yang tampak terjaga semalaman. Ayahnya kemudian menghampiri Lukas dan mengatakan bahwa ibunya pasti sembuh, dan sebentar lagi mereka akan kembali ke rumah. Keesokan harinya, seorang petugas dari asuransi biro perjalanan menemui Henry. Dia mengatakan bahwa dia ditugaskan untuk mengurus perjalanan mereka dalam rangka pengobatan lanjutan bagi mereka di sebuah rumah sakit di Singapura. Sebelum pesawat lepas landas, Lukas kembali menemui Maria dan mengatakan bahwa Dini yang telah mereka tolong kini telah bertemu dengan keluarganya. Ibunya pun sangat bahagia mendengarnya. Tak terasa pesawat yang membawa mereka pun akhirnya lepas landas. Mereka pun akhirnya bersyukur masih dapat selamat dari bencana mengerikan yang terjadi. Hingga kemudian, film pun akhirnya berakhir. Film ini mengingatkan kembali kita akan bencana tsunami yang melanda Aceh. Desember 2004 lalu Indonesia mengalami kesedihan yang mendalam. Semoga bencana ini tak akan pernah terulang kembali ya guys. Nah, itulah film The Impossible. Menurut kamu, dari 1 sampai 10, nilai berapa yang pantas kita kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya guys. Sekian video kali ini. Semoga kalian suka dan terhibur ya. Sampai jumpa di video yang lainnya. Akhirnya Mimin pamit. Dadah guys.